Oke, malam hari ini saya mau share hal yang penting. Oke. Banyak di antara umat Tuhan mengaku Kristen, rajin ke gereja, tapi nggak tahu apa-apa. Jadi kita benar-benar kita harus perhatikan keadaan zaman dengan seksama. Coba kita baca di dalam Efesus 5, Bapak Ibu, ayat 15 sampai 17 ya. Saya ini terbatas ya, hanya ngomong ke sekian orang, tetapi Anda juga harus mengerti bisa menyelamatkan orang lain. Tadi Regina ngomong 108. We can just talk to 108. Tetapi kalau Anda bisa jadi Regina lagi, ini akan multiplikasi cara gerak kita multiplikasi. Jangan stop di dalam diri Anda. Seperti Anda lihat perempuan Samaria dikunjungi oleh Yesus gara-gara lah urusan Yesus minta air dan sebagainya. Aku nggak layak gitu kan. Bagaimana orang Yahudi bisa minta air ke aku gitu, perempuan yang boleh dibilang nggak layak gitu kan. Tetapi bagaimana perjumpaan itu membuat multiplikasi yang hebat. Yesus nggak menginjili kota Samaria, perempuan ini menginjili perempuan Samaria. Oh my God, jadi begini ya caranya, cara multiplikasi. Ibu Jelly misalkan, ini my sister ya, you are so good, Anda penggerak. Bu Yeli ke 5 orang, Ibu Yeli bisa ngomong ke 50 lagi, kali 5 rumah lagi. Enggak, Ibu Yeli aja bisa lakukan berapa gitu kan, Bu Jelly ya. Nah, please don't stop di dalam diri Anda. Oke? Kita kan nggak cari untung, di sini nggak cari untung. Karena yang pertama kita harus menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dengan kasih. Kadang aku melayani di Amerika tuh ternyata gampang banget. Di Amerika tuh banyak orang frustasi. Ada satu kenalan saya, kenapa ya saya pengennya bunuh diri aja. Hah? Kamu ke gereja rajin? Oh, you are not alone. You are not alone. I'm going to pray for you. Kalau if you need me, you just call me. I'm open 24 hours. Nah, ya kalau memang bangun juga sih gitu. Tapi kata-kata itu menghibur dia. Langsung, kok bisa ya jadi semangat begini gitu. Hanya perlu sentuhan. Nah, Anda gak usah khotbah ketika berkunjung. What can I do? What can I pray? Apa yang bisa didoakan ini nih, bawa sedikit oleh-oleh. That's it. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu apa sih maksudnya? Orang bebal tuh tahu tapi nggak mau lakukan. Nggak obey, nggak nurut gitu. Nah, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin kalau kita lihat jahat, ada yang bunuh, copet, narkoba, dan lain sebagainya yang kelihatan. Tapi sistem yang jahat ini sedang datang. Tanpa terasa. Makanya firman Tuhan katakan, sebab itu, janganlah kamu bodoh. Wah, ini ayat negor ya. Janganlah kamu bodoh. Bodoh. Bahasa Perancisnya cilepeng. Kita jangan bodoh. Tapi usahakanlah. Usahakanlah. Supaya kamu mengerti the will of God, kehendak Tuhan. Jadi, kalau kedewasaan orang itu sebetulnya dilihat dari doanya. Karena doa itu permohonan salah satu. Dia minta apa aja. Kalau mintanya untuk diri sendiri itu kayak anak kecil terus. Gak pernah dewasa. Can we pray from now? Send me. Kirim aku Tuhan, kemana engkau mau? Karena aku percaya mujizat itu ada di sana. Tuhan suruh Elia, burung gagak sudah di sana untuk memelihara kita.
Saya ngomong gampang ya Bapak Ibu sekalian, tapi praktek itu susah sekali. Saya ini bawa ke Amerika tuh juga ingin bawa istri saya untuk menghibur dia juga kan, juga ya. Tapi saya tinggalin dia nih sekarang di Las Vegas di keponakan saya. Saya akan segera pulang nanti, terbang sebentar. Nah, saya kok di situ saya reserve uang saya untuk hotel lah, berapa hari di hotel. Saya pikir ternyata saudara saya membutuhkan uang tanpa saya tahu. Kelihatan kesulitan gitu. Ya udah, saya malah ngomong sama istri saya, kita kasih dia hak kita di hotel, kita kasih, kita nggak usah di hotel, di kamar aja nggak apa-apa. Mereda kecil nggak jadi masalah, kita stay di situ dan kita kasih tabur. Terus malamnya saya dimakan sama seorang teman di situ, dan tahu nggak di Las Vegas tuh, Pak Anton tahu tuh bahwa sekarang tuh lagi mau mengadakan acara Formula One dan lain sebagainya. Di hotel tuh nggak ada room kosong. Mahal, satu hari bisa sampai $1.000. Hotel yang berbintang 5 ya, Diamond. Nah, ketika saya makan, saya ditanya sama dia, tinggal di mana? Di rumah keponakan. Oh iya, ya seneng lah Pak Daniel bisa datang ke sini. Pak Daniel mau tinggal di hotel. Emangnya kenapa? Saya ngomong, saya ada hotel seminggu kalau mau. Hotel di mana? Itu hotel yang bintang 5 Diamond, $1.000. Kenapa kok bisa nawarin ke saya? Saya dapat jatah dan saya nggak mau tinggal di hotel. Saya tinggal di apartemen saya bisa nyenyak tidur. Astaga, malam itu after dinner, aku buru-buru pulang ngepak barang. Ayo buruan, kapan lagi gitu kan. Tetapi aku nggak seminggu, 3 hari karena aku mesti berangkat ke Dallas ini untuk konferensi doa dengan Cindy Jacob. Aku di hotel bingung, semua komputer, sampai buka horden juga gimana caranya, nggak bisa pakai komputer, tinggal pencet knob. Makanya jangan bodoh, jangan kampungan kita meeting itu kan, baru dikasih berkat segitu aja udah bingung gitu kan. Jangan-jangan kita nggak bisa tidur juga, ngitung terus gitu kan, per menit berapa dolar. Nah, ini something yang happen to me, extraordinary. Gak bisa di-achieve oleh diri saya sendiri. Kalau saya punya uang juga, saya nggak mau tinggal di situ. $1.000, men, sehari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu kesaksian yang benar-benar buat saya nih ya. Tapi kalian nggak usah nurutin. Tuhan tuh nggak usah. Tuhan tuh bukan multiplikator mujizat. Saya dapat mujizat ini, Anda nurutin saya gitu. Enggak, berkat Anda dengan saya mungkin beda. Anda sekuat berapa mau naburnya juga gitu kan. Jadi digerakkan itu selalu penuh taburan dan penuh air mata. Oke? Di dalam kekurangan kita menabur. Saya juga ingin menghimbau Anda, nabur sekarang. Untuk Amerika, nabur sekarang. Untuk para homeless ya di Amerika, juga nabur sekarang untuk Libanon. Aduh, musim dingin, mereka lagi nggak ada makanan. Nah, Anda digerakin berapa terserah, ke Regina aja. Aku juga nggak rugi, Anda nggak nabur juga nggak rugi. Kita nggak cari uang di situ, ya. Tetapi aku ingin menggerakkan Anda karena kita akan masuk dalam masa krisis. Di dalam masa krisis ini, Anda akan diberkati kalau Anda ngerti soal tabur tuai. Nah, sekarang saya kembali lagi ke masa-masa ini. We have to be very careful dengan kata suddenly, tiba-tiba. Mungkin beberapa di antara Anda mungkin udah denger ya khotbah saya, mungkin bosen juga ya sebelum masa pandemi. Saya khotbahkan masa suddenly. Be careful dengan kata-kata suddenly, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba itu kan sama seperti dengan 10 gadis yang menantikan sang mempelai. Jangan tiba-tiba kita minyak habis 5, jadi kita termasuk 5 gadis bodoh gitu ya, karena sang mempelai itu tiba-tiba juga datang. Nah, kedatangan Tuhan tiba-tiba seperti pencuri.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kejadian yang ada saat ini, selama saya seminggu nggak ada, 2 minggu nggak ada, wow, saya melihat kok luar biasa sekali ya. Bahkan di Bali bisa sebelum G20, kok bisa ada K20. Apa itu? Religious people. Untuk apa? Mengkerucut kemana? Nanti saya jelasin. Nah, di Inggris, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, Perdana Menteri yang wanita itu milenial sebetulnya kan, Liz Truss, tiba-tiba mundur. Hanya 50 hari. Dia the shortest ya, yang pejabat yang paling pendek memerintah ya di Inggris. 50 hari dia mundur karena tekanan hebat. Tetapi tiba-tiba tanpa pemilu tanpa voting, seorang Perdana Menteri baru muncul. Kagetlah kita semua. Tiba-tiba Perdana Menteri ini yang bukan Kristen, dia seorang Hindu di Inggris, yang namanya pusat daripada gereja Anglikan. Dan siapa dia? Tanpa melalui voting. Banyak di antaranya, itu politik lah. Tapi coba lihat, politik itu pakai sistem kan, membuat satu sistem dan ngegiring kemana. Anda ngerti nggak soal tiba-tiba ini? Ketika PPKM tiba-tiba dicanangkan, tiba-tiba. Ketika bulan Maret 2020, tiba-tiba shutdown. Nah, coba kita lihat, sebagai orang-orang yang rohani, kita harus bisa memiliki ketajaman secara roh. Harus pinter juga. Makanya jangan buang-buang waktu dengerin banyak hal yang nggak perlu gitu kan. Nah, Rishi Sunak itu Perdana Menteri yang baru. Istrinya namanya Aksata Murty. Jadi banyak yang tidak tahu di balik pengangkatan Perdana Menteri Inggris yang baru ini, dipilih tanpa pemilihan. Siapa dia? Dia, kekayaan dia 2 kali lipat lebih kaya daripada Raja Charles. Nah, jadi dia berkantor di Downing Street nomor 10. Itu dia adalah orang yang lebih kaya daripada orang yang di Buckingham Palace. Ya, di istana Buckingham. Kekayaannya 730 miliar pounds. Jadi 2 kali lipat kekayaan Raja Charles yang hanya 350 miliar pounds. Siapa dia? Ketika masa pandemi itu satu peristiwa yang ada orang yang percaya konspirasi. Saya nggak tahu ya kalau di Indonesia masih terus pakai ini kan, masker kan? Kalau di Amerika nggak ada nih pakai masker. Nah, dia itu orang yang menolong globalis dan juga menggelontorkan dana untuk penanganan COVID-19 itu 400 miliar dolar. Dia bukan hanya kaya, tapi sangat kaya. Dan dia sangat dekat dengan namanya World Economic Forum. Yang ketuanya namanya Klaus Schwab. Yang dimana Klaus Schwab ini mencanangkan bahwa tahun 2030 semua berbicara 2030, saya nggak ngerti nih ya.
2030 ini jadi titik awal banyak hal, saya nggak ngerti. Sampai gerakan-gerakan gereja pun kita harus menginjil, kita harus menyelesaikan amanat agung sampai 2030. Kalau Rick Warren ngomong 2033, fine, beda 3 tahun. Itu 2000 tahun gereja berdiri. Nah, jadi 2030 World Economic Forum akan membuat satu sistem dunia dan dia pakai satu istilah atau tagline, you will own nothing but you will be happy. Kamu nggak bakalan punya apa-apa, tetapi kamu akan happy, akan senang. Wow. Saya melihat banyak orang bekerja itu di bawah kutuk, meskipun orang Kristen. Oh, apalagi di Amerika. Nggak kerja, nggak makan. Tapi mereka kerja, sometimes habis. Anaknya lah ini ke rumah sakit, inilah kecelakaan, inilah itulah itu. Habis. Jadi, how can that be? Saya sampai nanya, meneropong, kenapa ya ini begini? Saya sampai nanya aja langsung, kamu suka nabur nggak sih? Perpuluhan dan nabur suka nggak sih? Kalau saya mah nggak pernah, jujur ya, kalau saya pribadi nggak pernah mikirin 1/10. Saya sih mikir perlu setengah, perlu satu dompet. Apalagi saya belas kasihan, saya kadang suka tinggi gitu ya. Saya udah dah kosongin dompet. Makanya Regina suka pusing ngikutin saya, nggak tahu kenapa ya. Jadi memang suka ekstrim begitu. Udah kosongin, udah gitu. Kitanya gimana? Nah, ya memang kalau secara manajerial gak bagus begitu gitu ya. Tapi itulah kekurangan saya. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda semua as personal, you have God. Kamu punya Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhan katakan, pujilah aku. Nah, ketika kita menolong orang yang sengsara, kita memiutangi Tuhan. Nah, jadi saya pikir filantropis ini kadang mereka nggak punya Tuhan, tetapi naburnya jor-joran. Bisa juga begini, kan orang di sini kan berpikirnya liberal gitu, nggak Tuhan melulu gitu. Gua Kristen kok semakin susah ya? Bukan semakin susah. Kok yang orang dunia semakin diberkati? Lu lihat orang dunia lebih berani dari lu naburnya. Itu udah hukum juga, bukan soal percaya. Apa yang ditabur kita kan Tuhan. Nah, jadi kita kembali ke sini. Ini seorang yang punya kekuatan masih muda, Bapak Ibu sekalian, Rishi Sunak. Mertuanya siapa? Dia adalah pemilik perusahaan yang memproduksi chips untuk uang digital. Namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi, pidato pertama Rishi Sunak kita saksikan di video ini, bahwa dia akan menguasai ekonomi dunia. Dan Wahyu 13 sedang dinyatakan. Yuk kita lihat, Bill, tolong. Today, I'm proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's 7 most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Unlike most of the digital money people use daily today, it would be issued directly by a central bank, like the Bank of England in the UK. And governments and central banks across the world are working together, looking into what having a digital currency might mean in practice. This includes issues that people care about, such as ensuring users' money would be safe and secure, that it could work with other ways to pay, would be energy efficient and available to everyone. A potential CBDC could offer businesses and consumers new ways to pay in the future. It's all part of the wider story of digital innovation that has delivered benefits to millions around the world and in the UK.
The decision on whether to launch a central bank digital currency is for each country to make, and no G7 jurisdiction has yet made that choice. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. That's why working together and careful evaluation with our international partners is essential. In the UK earlier this year, I announced a new joint task force between the Treasury and the Bank of England to look into a potential CBDC as a complement to cash and bank deposits. We're also hearing from firms, technology experts and others. Under the leadership of the UK, this report today will help support and inform exploration of CBDCs in the G7 and beyond. With these principles, the G7 is leading an important step change in the global policy conversation. The report covers a range of important matters, such as financial stability, cyber resilience, energy efficiency, privacy, inclusion, and tackling illicit finance. These factors should all be considered when designing and potentially delivering a CBDC that would be fit for the future. Our shared objective is to ensure that CBDCs will be grounded in long-standing commitments to transparency, the rule of law, and sound economic governance. The G7 will continue its work in this important area, working with others to enhance understanding and use of these principles. We're excited to be taking a leading role with G7 members in publishing this exploratory work, bringing money and finance into the 21st century. Oke. Ini sebelum dia jadi Prime Minister pun sudah dia pidato seperti ini. Itu G7. Bagaimana dengan G20? Beberapa isu yang akan digelontorkan pasti itu suasana perang. Itu dulu. Terus mengenai kebangkrutan daripada ekonomi beberapa negara. Tetapi what will be the next? Isu masalah currency, sistem jual beli, sistem ekonomi dunia. Dan juga isu utama yang akan dibahas pastinya adalah global warming. Itu nanti akan jadi agama baru gitu, karena semua agama itu akan membuat MOU di situ dengan pemanasan global dan juga isunya alam. Oke, isunya alam. Nah, kalau kita lihat di Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 dikatakan seperti ini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar. Ini seluruh dunia. Kita nggak pernah bayangin kok bisa seluruh dunia bisa begini, ya. Nah, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, nggak peduli Anda mau bos gede, Anda mau buruh, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Dan barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya itu ialah 666. Kita udah tahu bahas ini sejak dari puluhan tahun yang lalu. Komputer itu 666 dan itu angka manusia, code dan lain sebagainya. Teknologi, saya pernah pergi juga ke Switzerland ya, di Geneva, di mana ada CERN, itu 666 juga logonya. Nah, kenapa sekarang China mau mulai menekan Taiwan? How important Taiwan? Oke? Nah, di China sekarang impor, dia mengimpor chips lebih besar dan dana untuk impor chips itu lebih besar daripada mengimpor minyak. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Indonesia pernah mau dicanangkan di Tangerang mau buat pabrik chips terbesar, tapi gagal juga. Something yang ada delay. Tahu nggak 80% produksi chips itu ada di mana? Taiwan.
Taiwan. Nah, jadi kita segera mau nggak mau, suka nggak suka, besar kecil, tua muda, kaya miskin, akan masuk dalam era peraturan baru. Dan sistem yang baru dengan gaya yang baru. Gayanya gimana? Aturannya gimana? Anda bisa masuk mall tanpa masker nggak? Mau ngelawan, mau nyusup-nyusup lewat WC, pintu WC dan sebagainya. Tetap Anda di dalam mall juga ketahuan Anda nggak pakai masker. Anda masuk gedung, gak punya peduli lindungi, kekeh. Kalau di mall suka ada enci-enci tuh marah-marah pakai peduli. Tetap ya bisa lolos di situ. Kalau di airport, Anda bisa jual beli nggak sekarang di Amerika? Bapak Ibu sekalian, kredit card saya numpuk nih sekarang nih. Semua pakai kredit card, cashless. Kita nggak terima uang cash. Nah, mungkin Anda akan bertanya, jadi gimana dong? Nah, jadi gimana? Iman Anda gimana? Bagaimana dengan iman kita? Saya nggak tahu nantinya gimana, nggak usah nanya sekarang. Tetapi apakah kita stick together? Kita living in unity? Kenapa kita bicara juga soal pangan? Kenapa kita saling bantu satu dan yang lain? Bapak Ibu sekalian, saya ini nggak nyari duit dari sini. Regina apa semua kita capek ngurusin gini tuh. Mempersatukan gereja lebih capek lagi setelah COVID-19. Mempersatukan, Masya Allah. Kayaknya sama teman-teman Muslim bisa lebih gampang cepat ini deh. Ya, tetapi kalau kita nih udah ada tembok doktrin, paling benar sendiri. Hamba-hamba Tuhan tuh bisa saling melecehkan, saling bela diri. Nah, itulah Matius 24 ayat 10 nanti satu saat orang akan saling membenci, saling menyerahkan. Si itu tuh belum pakai chip, si ini loh. Sama kayak juga vaksin. Coba Anda nggak divaksin, Anda merasa tertuduh. Ada yang ngomong vaksin itu ada tembaga, enggak sih, nggak nyampe begitu sih. Tetapi ini the system yang sedang dibuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat, kita berdoa untuk apa sih? Apakah kita berdoa juga untuk Elon Musk? Dia yang membeli Twitter, di mana kontrol media dan komunikasi serta transaksi dikontrol nanti media. Dia orang terkaya sekarang, tapi dia nggak punya rumah. Dia minjem rumah temennya gitu di Amerika nih. Dia bikin mobil Tesla dan semua. Pertanyaannya kenapa? Bodoh banget sih orang kaya nggak punya rumah. Karena dia tahu sistem ke depan, lu percuma punya apa-apa. Wih, kok bisa begini ya? Nah, jadi kendaraan bermotor nanti akan segera diganti. Ini kewajiban ke depan. Pakai baterai, di charge, listrik. Maksudnya apa sih? Apa modernisasi? Apakah ini supaya enggak polusi? Gitu kan ya? Enggak gitu juga, supaya pakai baterai kita terkoneksi. Kita terkoneksi secara digital. Digital terus gimana? Nah, itu kan nanti terkoneksi oleh internet. Dan internet harus sewa. Dan internet itu udah data. Data Anda, Ibu Yunwa, datanya ada di dia. Karena Anda udah connect, Anda udah agree, I agree. Jadi semua data Anda nanti terkoneksi. Data Anda dengan bank Anda. Siapa Anda? Facebook Anda. Semua. Makanya aku anjurkan kalau lagi doa peperan rohani. Kemarin bagus banget ya Cindy Jacob. Doa peperan rohani itu nggak boleh pakai media. Karena keburu dicuri strateginya. Oleh kuasa gelap. Karena kuasa setan itu pakai juga sarana media. Jadi itu yang bagus tuh 24/7 ya, menara doa.
Masuklah ke menara doa itu, ambil waktu di situ. Udah, nggak usah sampai postingan segala lagi gitu. Di situ di menara doa ada postingan juga. Padahal itu tuh war zone gitu kan. The war zone, kan itu gelombangnya banyak kan di situ ya. Nah, jadi semua terkoneksi, data terkopi, proses globalisasi akan segera cepat terlaksana. Saya coba drive, keponakan saya yang di Los Angeles beli Tesla. Aduh, enak banget. Bisa semua fully computer, tinggal ngomong aja. Cap open. Terbuka capnya di atasnya gitu. Tapi saya gagal terus, kenapa? Saya nyetir, kamu mesti fokus. Wah, fokus. Saya ini, lebih baik kamu istirahat. Saya terus aja. Udah gitu, mendingan kamu stop dan rest, take a rest. Gitu. Saya bisa diatur sampai skater sendiri, itu Pak. Saya diatur sama komputer dan ketahuan saya ini jalan lurus, membahayakan orang atau lain sebagainya. Ini good kan? Semuanya for good, semuanya untuk kebaikan. Nah, sekarang saya move kepada satu berita lagi. Saya nggak mau terlalu panjang juga ya. Ini coba ya. Ini isu namanya climate change, perubahan iklim, akan menjadi alat pemersatu agama baru. Coba tolong Bill itu slide. Ya, slide. Ngapain Paus ada di Sinai? Anda tahu Sinai itu orang seringkali juga berpikir ada di Mesir, padahal yang sebenarnya juga ada di Saudi Arabia. Ya, Sinai itu. Nah, jadi pada tanggal 6 sampai 18 November ini, jadi masih berlangsung, ini ada satu konferensi, tapi ini disebut prophetic call. Prophetic call for climate justice. Ini maksudnya gimana ya? Jadi ketika datang di sini, bisa dia buka sepatu dan menyatu dengan alam, dan untuk membuat aturan-aturan baru di mana semua makhluk di bumi itu harus menyelamatkan bumi. Itu coba ada simbolnya, Bill, tolong di-share yang 2 slide yang terakhir aku kirim. Ini di Sharm el-Sheikh. Saya udah beberapa kali pergi ke kota ini, kota turis. Tetapi sekarang menjadi sorotan dunia. Apa yang terjadi di sini di dalam namanya COP ya 27 itu simbolnya matahari. Dan Anda tahu sekarang di movie, di media, di mana anak-anak muda tahu banget simbol-simbol di mana dewa-dewi zaman dulu, zaman Romawi, zaman-zaman Mesir, Firaun dimunculkan kembali. Coba slide yang berikutnya, Bill. Ini adalah salah satu daripada dewa matahari. Nah, apa yang sebetulnya yang dilakukan di sini? Ini bukan kebetulan karena di bawah tanah daripada di tanah Edom, itu di sebelah sana Sharm el-Sheikh, sedang dibangun satu kota baru, Babel yang baru. Nobody knows. Bener nggak? Aku mau nanya, ada pendoa yang tahu nggak? Saya aja di international kemarin nabi-nabi dengan skala global. Do you know about this? What is it about? Ini akan dibangun satu kota yang dimana ada 170 km panjangnya. Oke, ini The Line namanya di Saudi Arabia. Anda masih ingat nggak ketika saya banyak bicara soal black hole? Dan black hole ini sekarang sudah bermain dengan manifestasi yang luar biasa. Makanya apakah gereja sudah menyentuh marketplace nggak? Menyentuh anak-anak milenial nggak?
atau kita khotbahin terus yang 2000 tahun yang lalu, atau zaman-zaman Nabi Musa terus gitu kan. Sekarang kita lihat, ngapain di Mount Sinai membuat satu ritual next, di mana mereka akan mengadakan suatu ritual yang Paus ini pertobatan kembali, tetapi juga untuk menyelamatkan alam. Bahwa kita tahu bahwa keselamatan itu bukan dari alam. Alam itu diciptakan, dia bukan Tuhan. Tetapi juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Anda mengerti nggak bahwa kita ini sedang diseret kemana? Iman kita sedang dibawa kemana? Next slide. Ini bukan kebetulan kalau kita lihat nih di daerah ini. Ini Neom, ya. Ada satu garis yang merah, itu kotanya. Jadi lucu, kotanya itu cuma satu garis 170 km tapi bisa masuk 9 juta orang. Dan ini dengan temboknya tinggi sekali. Dan ini adalah yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah kita pikirkan. Inilah gedung tertinggi di dunia yang terpanjang. Nah, terus, ya, itu di tanah, namanya Neom itu di tanah Edom. Ya, lokasinya. Terus. Nah, ya, terus. Oke, kita. Mungkin beberapa di antara Anda yang udah pernah pergi ke Israel, Anda nggak pernah bayangkan hal ini, ya. Terus, next. Ya, Petra juga, itu di bawah Petra. Anda kan ada beberapa di antara Anda pernah pergi ke Petra, ya. Di mana Petra itu adalah satu bukit marmer, di mana katanya kalau bom bahkan nuklir pun tidak bisa menghancurkan. Dan di bawah tanah itu sedang dibuat, benar ternyata. Dan ini sekarang membutuhkan 380.000 orang pekerja untuk membuat kota yang super ini. Next. Coba, nah ini bukit-bukit marmernya seperti ini. Ini udah ribuan tahun yang masih berdiri seperti ini. Next. Nah, yuk kita lihat filmnya. Oke, kita lihat filmnya. Sejak didaulat menjadi putra mahkota, Pangeran Kerajaan Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman, mengumumkan rencananya untuk membangun megacity futuristik dengan 2 gedung pencakar langit yang membelah hamparan gurun. Mega proyek ini bernama Kota Neom dengan gedung pintar pencakar langit bernama The Line. Kota Neom akan menjadi proyek terbesar dan termahal di dunia dengan menghabiskan biaya senilai $1 triliun atau hampir 15.000 triliun rupiah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari visi Arab Saudi 2030 yang berupaya menghilangkan ketergantungan ekonominya pada sektor minyak bumi sehingga mereka sangat getol untuk mengembangkan sektor wisata guna menambah pemasukan negaranya. Rencananya, Kota Neom akan dibangun di sepanjang pantai Laut Merah dan Teluk Aqaba yang akan menghubungkan Yordania dengan Mesir melalui Arab Saudi. Proses pembangunan Kota Neom sudah dimulai sejak tahun 2017 yang terdiri dari beberapa fase. Fase pertama adalah pembangunan Teluk Neom untuk tahap pengembangan lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hotel-hotel serta apartemen mewah. Proyek ini ditargetkan untuk selesai pada tahun 2030. Tetapi para insinyur mengatakan bahwa perlu waktu paling tidak 50 tahun untuk menyelesaikan proyek ini. Kota Neom dibangun di atas area seluas 26.500 km persegi, yang di dalamnya akan dibangun sebuah gedung pencakar langit bernama The Line. Gedung ini terbuat dari fasad kaca setinggi 500 meter, dengan panjang 170 km dan lebar 200 meter. Dengan perkiraan biaya berkisar 100 hingga 200 miliar dolar dan diprediksi akan menciptakan 380.000 lapangan pekerjaan. The Line akan dibangun memanjang layaknya garis.
Karena itu, ia mendapat julukan sebagai Linear City. Jika selesai, bangunan ini akan menjadi yang tertinggi ke-12 dan menjadi yang terpanjang di dunia. The Line dirancang untuk tidak memiliki mobil, jalan, atau emisi karbon. Kota ini akan bebas dari polusi, sehat dan tahan lama, disebabkan hanya menggunakan energi bersih yang terbarukan. Teknologi kota pintar akan digunakan untuk menjalankan seluruh kota. Akan ada robot dalam keamanan, logistik, pengiriman ke rumah, dan penyediaan perawatan kesehatan. Nantinya, bangunan ini akan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama akan digunakan oleh pejalan kaki yang disterilkan dari segala jenis transportasi. Bagian ini akan dilengkapi dengan taman umum dan area pejalan kaki, sekolah, rumah, dan tempat kerja, sehingga seseorang dapat bergerak dengan mudah untuk menjangkau semua kebutuhan sehari-hari dalam waktu 5 menit. Lalu lapisan kedua akan dimanfaatkan untuk pertokoan yang menjual berbagai jenis barang serta kebutuhan. Sedangkan lapisan yang ketiga akan difungsikan sebagai area transportasi yang mencakup sistem kereta api cepat yang memungkinkan perjalanan hanya berlangsung selama 20 menit dari satu sisi kota ke kota lain. Selain itu, kecerdasan buatan akan memantau kota dan menggunakan model prediktif dan data guna mencari cara meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi warga di The Line. Angka penduduk yang besar itu termasuk bagian dari upaya untuk menambah populasi nasional, yang menurut Muhammad bin Salman bakal diperlukan untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara raksasa ekonomi. Dan nantinya, kota ini akan memiliki undang-undang yang terpisah dari pemerintahan Saudi saat ini. Kendati demikian, pejabat Saudi memastikan bahwa mereka bakal tetap melarang minuman beralkohol. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar bahwa kota Neom akan menjadi pusat legalisasi minuman beralkohol dan bikini di sekitar Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di lokasi yang tadi saya katakan, tadi ada di slide juga mengenai Edom, di tanah Edom. Apa yang sedang mereka bangun dan apa yang akan Tuhan lakukan? Apakah Anda bisa hidup di situ tanpa chips, tanpa teknologi, tanpa art, tanpa media? So, di Mount Sinai, di dalam konvensi yang disebut prophetic journey itu, mereka mendeklarasikan untuk kita tidak makan daging. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka menuju segala sesuatu kepada sesuatu yang supaya sehat. Jadi kesehatan itu mahal sekali. Tujuannya semua ingin sehat. Dengan COVID-19 itu juga membuat otak kita jadi berubah. Supaya kita sehat, makan vitamin, makan ini, kita jadi konsumtif. Banyak orang yang malah kelebihan vitamin. Do you think that we are healthy in spiritual way? Apakah kita semakin sehat nggak secara spiritual? Atau kita ini semakin greedy, kita bekerja juga untuk diri sendiri, tanpa terasa bahwa hidup kita ini semakin selfish, fokus untuk diri sendiri. My home nggak mau begitu. Teman-teman juga nggak mau begitu. Kita mau bergandengan tangan dengan siapa, mau TCI, mau JDN, mau siapa yang bergerak kan 3 gerakan ini yang benar-benar banyak muncul. Yuk, kita harus punya same value. Bukan mau memegahkan jaringan kita, memegahkan pelayanan ministry kita. We have to save the people as many as possible. Baca di dalam Malaki 1 ayat yang keempat mengenai tanah Edom. Dan apa yang sedang terjadi saat ini. Apabila, saya akan bacakan ya buat Anda semua. Apabila Edom berkata, kami telah hancur. Dulu tanah Edom itu dihancurkan. Tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan. Lihat Petra, itu kan tempat reruntuhan kan sebetulnya. Akan dibangun kembali. Dan ternyata bisa di bawah tanah. Kita kan nggak ngerti bisa begitu kan. Nah, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang menyebutnya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya.
Mari jangan turut dunia. Stick together. Dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Tumbuh akar pahit itu biasanya jadi hater, membenci hamba Tuhan, saling membenci, bisa pecah gara-gara hamba Tuhan salah ini, padahal itu udah jadi timbul akar pahit. Mendadak asalnya rukun-rukun bisa pecah, timbul akar pahit. Lama-lama kepahitannya sama Tuhan. Nah, jadi jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Jadi apa yang kita lakukan mungkin kecil. Saya ingat ketika WPA, waktu itu saya dalam mempersiapkan WPA itu, dalam keadaan sebenarnya gue merasa sendiri, gue merasa kok ini susah ya bergerak, ini kecil ya. Saya mendengar saya dibangunkan Tuhan lagi subuh hari, dan Tuhan kata, do not despise the small thing. Jangan rendahkan hal yang kecil. Dari situ saya belajar bagaimana yuk kita lakukan hal yang kecil untuk bisa menjadi besar. Perhatikan anak-anak kecil, perhatikan anak-anak muda. So mimpiku, My Home ada yang meneruskan nanti generasi milenial under 20 atau 20 something, they are going to lead us. Tempatkan mereka sebagai pemimpin, bukan sebagai pengikut. Karena sometimes aku juga duduk bersama dengan cucuku malah lebih pintar ngajarin aku soal komputer dan sebagainya. Opa salah. Mari kita jangan sombong rohani, kita do not despise the small thing. Jangan meremehkan hal yang kecil. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk memahami terus keadaan zaman. Kami mau belajar setia, meskipun kami hanya mulai, dan apa yang kami bisa. Memberi untuk tetangga, memberi untuk perhatian, mendoakan seseorang. Atau kami hanya berkata, I will pray for you. You are not alone. I'm with you. Itu akan menghibur banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pengertian bagi kami semua. Berikan kami roh Kristus, supaya roh antikris itu tidak masuk dalam diri kami. Kami harus berjaga-jaga di dalam sepanjang hidup kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni rasa ego kami, bahwa hidupku punya purpose. Hidupku bukan milikku sendiri, milik Engkau. Dan aku mau menjadi berkat buat banyak orang. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, khususnya para penggerak, dan semua akan jadi penggerak, termasuk anak-anak muda pun akan jadi penggerak. Terima kasih, kami akan berjalan bersama dengan mereka. Biar bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat menjadi berkat.